Oke, nah tadi setelah kita berhasil membuat save system dengan JSON, ya kita mengetahui satu kelemahannya bahwa file save-savean kita bisa dibuka dan diedit dengan mudah. Nah, kalau mau menghindari seperti itu, maka gunakanlah binary file. Ya, kalau ingin berkas tidak mudah dibaca dengan pemain, kita akan gunakan binary file. Tapi selain itu kita juga harus mengganti cara kerja kita ya, tidak lagi menggunakan JSON, tapi kali ini murni menggunakan serialization. Nah, data kelasnya kurang lebih mirip nanti, data yang akan disimpan itu diletakkan di kelas tersendiri, setiap kelas biasa, serializable. Perbedaan mendasarnya adalah field yang bisa diserializable itu cuma tipe data primitif. Ya, ini kekurangannya menggunakan custom binary file save. Jadi, kalau tadi di player data, ya saya bisa menggunakan public vector 3 position. Ya, ini kalau pakai JSON. Kalau pakai custom binary serialization nantinya, saya tidak bisa melakukan ini. Ya, untuk tipe data Unity, kita harus merepresentasikan dia pakai array data, array yang tipe datanya primitif. Ya, contoh vektor 3 itu kita ganti dengan float 3 untuk XYZ. Color itu dengan float 4 RGBA. Quaternion itu dengan float 4 juga XYZW. Kalau tidak mau ribet, ya kalau tidak ingin mengasosiasikan indeks 0 itu X, indeks 1 itu Y, indeks 2 itu Z. Nah, ada cara lain, bisa menggunakan wrapper class seperti ini. Ya, wrapper class-nya sendiri itu juga harus serializable ya. Jadi contohnya untuk vektor 3 saya pakaikan kelas baru ya, wrapper class baru serializable vektor 3 dengan saya kasih tag sistem serializable. Field-nya juga tetap tipe data primitif X, Y, Z. Ya, lalu ada beberapa tambahan, nanti ada konstruktor dan ada method bantu untuk mengubah dia kembali menjadi vektor 3. Ya, nanti kita akan coba membuat wrapper class seperti ini. Kemudian untuk save data, ya kalau teman-teman perhatikan, caranya mirip banget dengan JSON. Ya, tapi kita gunakan bantuan dua kelas sekarang, ada binary formatter dan ada file stream. Ya, jadi bukan lagi pakai stream reader dan stream writer, tapi kita pakai file stream sekarang. Ya, ke binary formatter itu diperlukan untuk melakukan serialize dan nantinya juga deserialize. File stream itu untuk menuliskan hasil serialize-nya ke berkas biner. Ya, cuman ada catatan sedikit dari Microsoft, ya sebetulnya ada celah keamanan pada binary formatter. Ya, kalau teman-teman merasa punya concern dengan binary formatter, ya karena ada celah keamanannya, nanti silakan dipikirkan untuk mengatasi celah keamanan tersebut. Ya, tapi untuk saat ini kita tidak peduli ya, toh ini cuman game aja kok ya. Celah keamanan apa sih yang bisa dimanfaatkan? Baca sendiri nanti di sini ya. Kita untuk saat ini tidak mempedulikan itu, jadi kita akan tetap menggunakan binary formatter ya. Nah, untuk load data, caranya kebalikannya, ya, dibuka dulu filenya, lagi pakai binary formatter, tapi sekarang kita lakukan deserialize. Ya, dan datanya nanti kita kembalikan untuk diolah lebih lanjut. Nah, kurang lebih seperti itu konsepnya untuk menggunakan custom binary file. Ya, sekarang kita akan buat save system dengan teknik ini. Ya, nah ini teman-teman boleh bikin baru ya. Gunakan lagi save system yang baru, save system yang sudah disediakan. Kalau mau mulai dari awal, saya akan sediakan linknya di description ya untuk di-download lagi. Atau kalau sudah download dari yang sebelumnya ya, tinggal diekstrak lagi lalu kita pakai sebagai project yang baru, ya supaya tidak bingung.
Ya, jadi, setelah ini saya juga akan membuat project yang baru dengan save system yang sudah disediakan ya. Nanti langkah-langkah, untuk membuat save system-nya itu nyaris sama dengan JSON, ya cuman kelasnya aja yang perlu diganti. Oke ya, jadi, saya akan biarkan 3 kelas ini tetap terbuka, ya, tapi, saya akan gunakan project baru. Ya, saya akan siapkan project-nya sebentar ya. Teman-teman juga silakan mempersiapkan project barunya, nanti kalau sudah selesai kita lanjut, tutorialnya ya. Oke, project saya sudah siap, maka kita bisa mulai mencoba membuat save system yang dengan custom binary ya. Oke, scene-nya masih sama, yang akan kita buat kurang lebih juga sama, ada data class untuk menampung semua data game, yang penting untuk disimpan. Ya, pada contoh kasus kita akan menyimpan level, skor, dan posisi pemain, serta kita akan membuat kelas untuk save dan load. Oke, data kelasnya buatkan kelas player data, create C# script, player data, ya, lalu silakan diedit. Saya akan tutup Visual Studio yang sebelumnya ini ya. Kita buat dari baru aja supaya tidak bingung. Ya, sambil menunggu, kira-kira nanti seperti ini. Ya, sama, kita hapus turunan dari monobehavior, isi kelasnya kosongkan dulu, lalu tambahkan atribut system.serializable, dan 3 field berikut, ya, level, score, dan float array position. Mungkin ada yang bertanya-tanya di sini kok bukan vektor 3 position? Ya, kalau di JSON tadi kita bisa pakai vektor 3 position. Nah, ingat bahwa kelas bawaan dari Unity ini tidak bisa diserialize, tapi sebagian besar mereka bisa diwakilkan dengan array tipe data biasa. Ya, maka kita ganti dengan public float array. Oke, lakukan itu. Ya, saya hapus, lalu di sini system.serializable, lalu tambahkan public integer level, public integer score, public float array position. Ya, konstruktornya tambahkan. Ya, kita akan pakai data player langsung seperti ini. Ya, konstruktor player mirip sama tadi ya, level sama dengan player.level, lalu score sama dengan player.score. Nah, khusus position ini dengan terpaksa kita atur satu persatu. Ya, seperti ini, player indeks 0 kita asosiasikan dengan X, indeks 1 kita asosiasikan dengan Y, indeks 2 dengan Z. Player.transform.position.x, ya, lalu ini di copy aja 2 kali, dengan ini diganti Y, dan ini adalah Z. Ya, lalu sorry, saya lupa new float-nya. Ya, seperti ini mungkin sama si Visual Studio diminta new kurung-kurung gini aja, enggak masalah deh ya. Boleh pakai new kurung-kurung atau saya lebih prefer new float kurung-kurung seperti ini. Ya, jadi saya tahu persis bahwa oh ini saya bikin array float yang baru. Oke, nah player datanya selesai. Kelas berikutnya, kelas Save Manager, dia bertanggung jawab untuk save dan load. Ya, datanya disimpan dalam bentuk berkas biner
ya, dan extension-nya kali ini juga terserah, ya, .sav, .save, .game, .myname, apapun, nah ya, terserah. Dan kita juga akan buat dia sebagai static class. Ya, buatkan aja kelasnya baru, create, C# script, save manager, lalu kita edit, ya, tidak perlu turunan mono behavior. Oh, ini merapikan ya. Saya tidak perlu usingnya 3 buah itu tadi. Kemudian isinya dikosongkan, buat dia sebagai static. Nah, isinya apa? Sama kayak JSON tadi, kita butuh file path-nya dulu, ya, jadi tambahkan aja private static string file path sama dengan application dot persistent data path plus, nah ini bebas ya, sorry, harus diikuti dengan slash dulu, lalu baru nama save filenya. Ya, sekali lagi tidak harus player.save, ya, mau mygame.sav, mau save 1.dat, ya, terserah. Oke. Nah, untuk menyimpan, bikinkan sebuah method static save, ya. Langkah-langkahnya seperti ini, nanti kita buat dulu save file baru, pakai using file stream, dan karena modenya create, ini akan langsung menimpa save file yang lama. Lalu buatkan objek dari data yang mau disimpan, player data di sini. Kemudian dengan bantuan binary formatter, kita serialize ke file tersebut. Oke, tambahkan public static void save. Kita passingkan playernya ke sini, ya, karena datanya ada di sana. Using file stream, file sama dengan new file stream, namanya apa? File path, koma, file mode dot create. Ya, kita langsung aja bikin baru. Ya, kalau sudah ada, dia akan menimpa yang lama. Bikinkan player data terlebih dahulu di sini. Data sama dengan new player data. Masukkan player. Lalu buatkan variabel bantu dulu untuk binary formatter. Formatter sama dengan new binary formatter. Kemudian dari formatternya silakan panggil method serialize. Ya, mau diserialize kemana? Ke file. Yang mau diserialize apa? Data. Dah, isi save-nya gini aja. Nah, berikutnya untuk load, ya, kita akan cek dulu save file-nya ada atau tidak. Kalau ada, kita buka, ya, file stream dengan file mode-nya open. Lalu kita pakai bantuan binary formatter lagi, kemudian kita lakukan deserialize, ya, sambil di-convert langsung jadi player data, dan ini kita kembalikan untuk diolah lebih lanjut. Oke, buatkan public static void load. Ya, kita cek dulu kalau filenya ada, file path, maka ngapain? Else kita debug.log error aja. Save file tidak ada. Return 0. Tapi kalau ada, sorry kok void, ya. Bukan void, tapi player data. Nah, kembali lagi ke file exist, ya, kalau ada kita buka filenya, pakai file stream lagi, file sama dengan new file stream, file path,
tapi sekarang mode-nya adalah open. Ya, di sini buatkan variabel formatter dulu, binary formatter. Nah, dengan new binary formatter, kalau sudah, buatkan penampung, ya, player data, karena kita mau melakukan deserialize. Ya, yang di deserialize dari mana? Dari file. Dan ini kita convert langsung menjadi player data. Terakhir, tinggal di return. Nah, sudah. Ya, teknik load-nya seperti ini aja. Ya, jadi kalau diamati kurang lebih mirip ya sama caranya JSON tadi ya. Kita buka dulu, lalu convert dari JSON menjadi player data, terus di return. Ya, di sini sama, kita buka filenya dulu, lalu kita lakukan deserialize dari formatternya. Dari filenya itu kita deserialize menjadi objek player data. Dan nanti ini di return supaya bisa diolah lebih lanjut. Ya, siapa yang mengolah kita asumsikan di player ya untuk save dan load game-nya. Ya, jadi nanti di tombol ini dan tombol ini kita akan panggil sini save, di sini kita panggil load. Oke, player. Saya akan tambahkan listener untuk save-nya dulu. Sorry. Ya, kemudian saya ambil nilai-nilainya dulu dari semua input field. Score sama dengan integer.parse, input score.text, position tidak usah. Ya, lalu kita panggil save manager.save. Kirimkan pemain ini ke save manager. Sementara itu untuk load game-nya, ya kita lihat isinya load game. Ya, kita ambil dari panggil save manager.load, simpan ke variabel data, lalu diolah lebih lanjut ya, level adalah data.level, score adalah data.score. Nah, transform.position ingat 0 itu tadi untuk X, 1 untuk Y, dan 2 untuk Z. Ya, jadi kita bikin vektor 3 baru sesuai dengan isi dari array. Kalau sudah, tinggal tampilkan. Oke, lakukan itu. Player data sama dengan save manager.load. Level kita atur dari data.level, score dari data.score. Nah, transform.position-nya ini harus bikin vektor 3 yang baru. Ya, saya akan turunkan ke bawah gini aja, supaya jelas bacanya nanti. Data.position index ke 0, ini untuk X-nya. Data position index ke 1 untuk Y-nya. Dan data position index kedua untuk Z-nya. Nah, sudah, tinggal tampilkan sekarang. Input level.text adalah level.toString. Input score.text adalah score.toString. Dan text position.text adalah transform.position.toString. Mirip ya sama save filenya, save sistemnya JSON tadi. Cuman di sini kita agak repot sedikit ya karena vektor 3-nya sekarang datanya ada di array of float. Oke, nah kita akan tes. Jangan lupa bikin listener-nya ya. Tambahkan listener untuk button save dan button load. Saya akan tambahkan yang save dulu. Lalu yang load.
Listener-nya adalah load game. Oke, selesai. Bisa kita tes. Ya, masukkan levelnya sembarang dengan skornya sembarang, lalu klik tombol save. Ya, tidak terjadi apa-apa. Bersihkan dulu level dan skor, kemudian klik load. Nah, kalau benar isinya adalah apapun yang disimpan tadi. Ya. Posisinya bisa terlihat ya, min 9,6, min 7,8, dan min 0,5. Dan sekarang kalau dibuka player.save-nya, jadinya seperti ini. Ya, memang masih ada yang terbaca sih, ya. Assembly sysnya, bla bla bla, player data, level, level kotak, skor kotak, position kotak kotak kotak, dan seterusnya. Ya, memang masih ada yang terbaca. Paling enggak sekarang playernya tahu lah, oh ada kelas player, ini kelas atau apa ya? Player data, ada level, ada skor, ada position. Tapi isinya berapa, dia enggak bisa ganti. Ya, jadi ini keunggulan menggunakan binary file sendiri, ya, dengan menggunakan binary formatter. Cuman itu tadi ya, kelemahannya adalah kalau kita butuh menyimpan tipe data dari Unity, vektor 3, color, quaternion, dan lain-lain, kita harus pakai array dengan tipe data primitif. Ya, test load-nya sudah kita lakukan, ya, sudah betul. Nah, kalau tidak mau pakai array, kita akan coba sekarang ya, dengan menggunakan atau membuatkan wrapper class yang dia juga serializable. Oke, buat aja deh. Tambahkan script baru, beri nama serializable vektor 3. Ya, lalu diedit. Oke, buat dia serializable, jadi ini dihapus. Sistem serializable. Ya, kemudian ingat untuk field-nya, dia tetap harus pakai tipe data yang primitif ya, X, Y, Z. Nah, berikutnya optional untuk konstruktornya, ini tidak harus dibuat, ya. Toh field-nya public semua. Ini kita buat konstruktornya untuk mempermudah hidup kita aja. Ya, jadi nanti bisa bikin serializable vektor 3 yang dari X, Y, Z, dan bisa juga ganti dari vektor langsung. Oke, saya buatkan konstruktornya dulu. Yang saya langsung pakai yang vektor 3 aja deh. Vektor 3, vektor. Ya, jadi X itu dari vektor dot X. Ya, ini kok keluarnya Z, saya urutkan aja ya. X itu dari vektor dot X, Y dari vektor dot Y, Y, dan Z itu dari vektor dot Z. Konstruktor satunya saya tidak bikin aja deh. Kemudian converter, tambahkan juga, ini untuk mempermudah kita mengembalikan serializable vektor 3 ini menjadi tipe datanya Unity sendiri, yaitu vektor 3. Public vektor 3 to vektor 3, return new vektor 3 X, Y, Z. Ya, seperti ini wrapper kelasnya. Saya hilangkan using yang tidak diperlukan. Ya, seperti ini. Kemudian di player data, saya bisa ganti yang tadinya array of float, saya ganti serializable vektor 3.
Ya, sehingga ini sekarang nggak perlu di-assign satu-satu seperti ini, tapi langsung aja position sama dengan new serializable vector 3 dari player.transform.position. Ya, lebih pendek ya di sininya ya, di player datanya. Di Save Manager tidak ada yang perlu kita lakukan, yang perlu diubah hanya di player aja. Ya, kenapa? Karena ini pasti error. Kan sekarang kita tidak punya array di positionnya. Ya, position itu sekarang bentuknya adalah serializable vector 3. Nah, untuk mengembalikannya, makanya tadi kita bikin to vector tree ya. Maka di sini saya bisa panggil data.position.toVector3 langsung. Nah, sudah, itu aja perubahannya. Ya, mari kita tes. Saya akan isikan level dan skornya dulu, lalu di-save. Kemudian level skor saya kosongkan, kemudian di-load. Ya, ini ya hasilnya. Terlihat sama persis. Kalau dibuka, keluarnya jadi seperti ini ya. Player data, level, score, position, serializable vector 3, bla bla bla. Lebih susah lagi bacanya sekarang oleh player. Nah, jadi itu tadi berbagai macam perubahan yang sudah kita lakukan ya kalau menggunakan wrapper class. Terlihat lebih nyaman sekarang ya. Kita repot di awal karena harus bikinkan versi serializable-nya, tapi nanti ketika pakai, kita sudah tidak perlu bingung-bingung lagi mengasosiasikan sebuah indeks dari array ke tipe data tertentu, tipe data Unity tertentu. Ya, makainya lebih gampang sekarang. Oke, ini tadi perubahan yang lain. Jadi secara umum kita sudah selesai untuk membuat sistem save file dengan menggunakan binary file dengan bantuan binary formatter. Nah, saya rasa untuk pertemuan ini sampai sini dulu ya, kita sudah belajar cukup banyak. Yang pertama tadi sudah mencoba menggunakan player pref untuk menyimpan data yang sangat sederhana, ya. Kemudian sudah mencoba JSON, serta sudah membuat save sistem dengan menggunakan JSON, ya, punya keunggulan dan kelemahan tersendiri. Dan terakhir, kita juga sudah bisa membuat save system dengan menggunakan binary file dengan bantuan binary formatter. Ya, ini juga punya kelebihan dan kelemahannya tersendiri. Nah, mana yang harus digunakan nanti tergantung kebutuhan masing-masing ya. Jadi tidak ada cara yang benar, tidak ada cara yang salah. Kalau saya mau pakai save file tapi pakai JSON, boleh-boleh aja. Ya, dengan pertimbangannya itu tadi ya, bahwa save file-nya bisa dibuka dan bisa diedit semaunya. Tapi kalau memang tidak peduli dengan masalah itu, ya silakan aja pakai JSON. Nah, saya rasa sampai sini dulu untuk pertemuan kita saat ini. Ya, terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir. Mungkin ini agak panjang kali ini ya, tapi semoga topik hari ini bermanfaat untuk kita semua. Ya, kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan langsung di kolom komen di bawah atau boleh ditanyakan di Hangout Group Chat seperti biasanya. Ya. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan mempelajari manipulasi data tapi dengan bantuan pihak ketiga, yaitu PHP dan MySQL. Ya, seperti apa itu ditunggu aja di pertemuan berikutnya. Ya, untuk saat ini sampai sini dulu ya. Kita ketemu lagi pertemuan depan.